A'udzubillahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Pada malam hari ini, kajian El Shiratok seperti biasa, alhamdulillah. Semoga kehadiran teman-teman juga Al-Mukarram Al-Ustadz Rizal bisa membawakan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda seluruh alam, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhir kelak kita bisa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati pemateri kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Rizal. Tak lupa juga yang kami hormati para founder dari El Shira Travel, juga panitia serta hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di kajian pada malam hari ini. Semoga Allah meridhai tenaga, waktu, pikiran kita untuk sama-sama belajar di kajian pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya izin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi ya langsung oleh Al-Ustadz Rizal, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa penutup, yang terakhir sesi dokumentasi. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai kajian pada malam hari ini dengan judul Kesempurnaan Fisik dan Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama membaca basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya untuk menambah keberkahan kajian pada malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Resi Nurjaman. Kepadanya waktu dan layar disilakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apakah suaranya kecil Ustadz? Kecil ya? Assalamualaikum. Baik. Ya, sudah terdengar Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal
نفس واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustadz Resi atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an tadi bisa menambahkan keberkahan untuk kajian kita pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, menginjak ke acara berikutnya, yaitu sesi inti, yaitu penyampaian materi dari Al-Ustadz Rijal Ibnul Wahid dengan judul Kesempurnaan Fisik dan Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sepertinya Ustadznya terkendala ya. Baik teman-teman, sambil menunggu jaringan Ustadznya bagus, mungkin boleh dibantu share ke teman juga keluarga terdekat. Ajak yang lain untuk ikut kajian pada malam hari ini. Karena malam hari ini nih temanya insya Allah kita mengenal lebih dekat tentang fisik serta akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah udah masuk lagi. Assalamualaikum Ustadz Rijal. Apakah sudah bisa bergabung Ustadz? Sinyalnya apakah sudah bagus? Tes, tes. Iya Ustadz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Tadi sepertinya terpental ya Ustadz? Baik. Baik. Tes. Iya Ustadz, masuk Ustadz suaranya. Iya. Ini ada jaringannya. Iya, Oke. habis hujan Mohon juga. maaf Iya, hadirin sekalian. iya baik. Teman-teman, karena Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita, marilah sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh beliau, materi pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh disimpan dulu. Nanti boleh disampaikan di sesi tanya jawab. Baik Ustadz, kepada Al-Ustadz Rijal Ibnul Wahid, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati jajaran owner daripada El Syirah Travel. Yang saya hormati wabil khusus ada Pak Haji Asri, Pak Ustadz Dr. Mujadi, dan juga Pak Haji Aris, dan juga jajaran daripada keluarga El Syirah Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur wasi'ab wa turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di hari yang mulia, di kesempatan yang insya Allah Allah berkahi, dan juga dalam nuansa silaturahim bersama El Syirah Travel dan El Syirah Circle semua. Mudah-mudahan ini menjadi silah ar-rahim yang terus menuai keberkahan. Hadir. Hadir Pak Ustadz. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Asri. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak Asri. Apakah terdengar suaranya dari tadi? Terdengar Ustaz. Clear, Ustaz. Clear. Clear. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kok backgroundnya ini. Baik, alhamdulillah. Pak Asri, kawan-kawan El Syirah Circle dan asatid semuanya, kembali lagi kita bisa bertemu alhamdulillah di hari yang Jumat, di hari yang mulia ini, hari Jumat. Tak lupa kita aturkan juga puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita terus melantunkan salawat serta salam keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Hadirin asatid sekalian, Pak Ustadz Hasri dan jajaran El Syirah Circle semuanya. Alhamdulillah sesuai dengan yang tadi sudah diawali oleh MC. Mohon maaf sebelumnya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, El Syirah Circle. Kalau tidak salah, kita sempat bertemu waktu itu juga membahas tentang bagaimana Sayyidina Rasulullah itu memiliki keutamaan, bahwa beliau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Kalau kita sebut bahwa Qul innama ana basyarun mislukum,
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat bashar atau manusia itu tidak semata-mata bermakna manusia keseluruhan yang rasa kemanusiaan, sifat kemanusiaan, dan apapun yang kaitannya tentang manusia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu betul-betul sama dengan memaknai ayat tersebut. Akan tetapi basyariyatun nabi atau beberapa sifat yang dimiliki oleh nabi itu tentu tidak dimiliki oleh manusia biasa. Makanya ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kesamaan dengan manusia biasa hanya zahiriyahnya saja, hanya hanya bentuk luarnya saja, hanya anggota tubuhnya saja. Akan tetapi fisik dan fungsi, lalu bagaimana beliau menggunakan, itu tentu berbeda. Seperti yang dulu pernah kita juga sampaikan, kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Dulu pernah juga saya waktu itu kita angkat tema kajian sama-sama itu tentang Syama'ilur Rasul fi kamalihi al-khalqi atau dalam bentuk fisiknya. Contoh, Nabi Muhammad itu punya mata, bisa memandang seperti apa yang manusia pandang. Tapi apakah manusia bisa melihat sesuatu yang dilihat oleh Rasul? Tentu tidak. Nabi Muhammad SAW pernah mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah di surga. Apakah kita bisa mendengar bagaimana terompah ada di surga sana? Tentu tidak. Itulah yang disebut dengan bahwa Nabi Muhammad basyarun misluna, seperti kita manusia, luarnya saja atau dalam bentuknya sama. Tapi daripada kelebihan lainnya, fungsi daripada anggota tubuh yang dimiliki Nabi itu tentu tidak begitu sama. Dan juga Nabi Muhammad SAW diberkahi atau dikaruniakan oleh Allah bukan hanya sempurna dalam segi fisik, tapi beliau juga Allah berikan qarinah atau berikan hubungan antara kesempurnaan fisik dengan kesempurnaan akhlak. Makanya di dalam kajian Syama'il Muhammadiyah pasti selalu ada pembahasan tentang sempurnanya fisik Nabi dan sempurnanya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita sambil masuk ke pembahasan tentang bagaimana sikap atau akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna, sebagaimana Allah ciptakan beliau juga dalam kesempurnaan fisik. Kalau saat itu saya mendengar bahwa ada guru kita menjelaskan dalam pembahasan tentang Syama'ilur Rasul, kan dijelaskan dalam pembahasan itu bahwa fisik Nabi itu sempurna, tinggi semampai, tidak kurus, tidak gemuk, badan tegap, azimul mankibain, bahunya lebar, mustawiyal batni was sadr, perut dan dada beliau itu rata, artinya tidak buncit seperti saya. Tidak buncit seperti kita. Nah, itu kan bentuk daripada kesempurnaan fisik Nabi Muhammad SAW. Tapi ada makna tersirat bahwa beliau juga menjaga sesuatu yang sifatnya batiniyah. Apa? Kita bisa memaknai bahwa mustawiyal batni wa sadri beliau itu adalah menjaga makan dan tidak banyak makan. Kita bisa memahami bahwa
Nabi Muhammad diciptakan Allah itu dengan kesempurnaan fisik, juga diberikan kesempurnaan akhlak. Tentu yang paling utama dan yang paling penting, kehadiran Nabi Muhammad SAW itu untuk umat manusia adalah rahmatun lil alamin. Lil alamin. Apa artinya alamin? Yakni alam semesta. Tidak hanya manusia. Bahkan rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam ammatun lil insi wal jin. Itu mencakup juga kaum jin dan juga manusia. Bukan hanya manusia saja, bahkan jin pun mendapatkan daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalallahu sallallahu alaihi wasallam, "Latahabbatun nasu fi dhalalatin amya'a." Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum atau tidak Allah turunkan, maka manusia itu latahabbat, akan terus berada dan akan terus jatuh. La di sini kalau muqaranah atau bersambungan dengan fiil itu artinya takkid atau sudah pasti. Latakhabbatun nasu artinya manusia sudah pasti akan merasakan sebuah kesesatan. Latakhabbatun nasu fi dhalalatin amya'a wa dhulumatin ba'duha fawqa ba'd, dan akan terus merasakan zamannya kegelapan. Wa hakadzal amru binisbati ilal jin. Begitu juga dengan kaum jin, artinya makhluk Allah selain manusia. Nabi juga merupakan rahmat bagi umat jin dan malaikat tentunya. Di sini di dalam kitab Al-Ufuq Al-Azamah Al-Muhammadiyah, Ufuqul Azamatul Muhammadiyah, kitab daripada salah satu guru kami di Askandariyah, Maulana Syekh Abdus Salam Syifa rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu menuliskan bahwa rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyeluruh bagi para malaikat. Dan tentunya kalimat alamin ini merujuk kepada sesuatu yang jauh lebih umum dari itu saja. Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan rahmat daripada atau untuk hayawan yang ada di muka bumi. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbara bahimatun aw ghairuha lil qatl." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk daripada bahimah itu sembarangan dibunuh. Artinya apa? Nabi juga menyayangi umat atau makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan hak yang layak. Tidak boleh kita melakukan kezaliman terhadap makhluk Allah yang lain. Ajarannya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam kalimat rahmatan lil alamin, atau bentuk daripada interpretasi rahmatan lil alamin ya Nabi kepada hewan ialah hewan juga punya hak untuk kita perlakukan dengan baik. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharadun. Jangan sesekali daripada kalian itu membunuh sesuatu yang bernyawa untuk tujuan yang tidak jelas. Tentu masih banyak lagi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sosok yang rahmatan lil alamin. Bahkan
ada suatu kisah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin beristighfar atau mengampuni salah satu orang munafik yang ada di zamannya. Diriwayatkan di dalam kitab Ufuqul Azamah Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi atau beliau bertemu dengan salah satu rasul munafikin atau tetuanya daripada kaum munafikin. Siapa namanya? Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ingin meminta ampun kepada Allah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam kitabnya yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Atau di ayat yang lain, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Karena di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir ingin meminta ampun kepada Allah dengan mengucap, Nabi bersabda, fa wallahi la astaghfiranna aktsara min 70 marrah la'allallah an yaghfir lahum. Saking beliau itu ingin sekali atau saking beliau itu menyayangi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan manusia mencakup orang yang tidak beriman kepadanya dan juga orang-orang munafik. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya berdakwah selama lebih dari 5 atau 10 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau tidak pernah membalas tentang perlakuannya kaum Quraisy kepada beliau. Sampai-sampai beliau sendiri baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka, barulah memerangi mereka. Dari sini juga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa sebagai kaum muslimin atau kita belajar daripada kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul mengayomi semua umat manusia dan tidak pernah membedakan siapapun dan selalu menyayangi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat manusia ataupun baik yang muslim ataupun yang kafir atau munafik. Lalu di antara sifat yang juga dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyempurna daripada fisiknya beliau yang juga sudah sempurna, beliau memiliki sifat wafa, setia. Dikisahkan ini kisahnya tentang Sayyidatuna Aisyah cemburu sama Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biarpun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini juga menjadi bagaimana jawaban kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana jawaban kita menjawab kepada mereka yang bertanya dan bahkan menyudutkan kita dari Nabi Muhammad SAW bilang bahwa Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Nabi Muhammad itu punya 9 istri. Akhirnya yang ditimbulkan dari pertanyaan itu adalah fitnah. Walaupun ketika kita membaca sirah dari sekian
istri yang dinikahi Nabi Muhammad SAW itu beliau bukan dalam asas kemanusiaan seperti kita menikahi perempuan. Tapi apa? Banyak dari mereka itu statusnya budak yang ingin Nabi Muhammad SAW angkat derajatnya atau muliakan dengan beliau nikahi. Di sini Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa cemburu? Karena Nabi Muhammad SAW itu selalu mengingat-ingat Sayyidatuna Khadijah. Nah, dari sini juga kita belajar bahwa memang daripada tabiatnya perempuan itu sendiri ialah pencemburu. Jadi buat hadirin dan jamaah sekalian, wajar kalau nanti ketemu atau buat kita laki-laki melihat perempuan itu gampang sekali cemburu karena memang sudah itu tabiatnya. Diriwayatkan di sini Annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu yuksiru min zikriha ba'da wafatiha. Banyak sekali mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengingat Sayyidatuna Khadijah. Saking cemburunya Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sering banget mengingat Sayyidatuna Khadijah, itu kata Sayyidatuna Aisyah apa? Beliau bilang, hal kanat illa ajuzan abdalakallahu khairan minha. Wahai Sayyidina Rasulullah, apakah Allah sudah menggantikanmu seseorang yang lebih baik daripada wanita tua tersebut? Kata siapa? Kata Sayyidatuna Aisyah. Tapi kata Rasulullah apa? Faghadiballahu sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad marah. Kenapa marah? Karena beliau bukan semata-mata cemburu karena cinta saja. Tapi beliau bilang di sini, wallahi ma abdalanillahu khairan. Ma abdalanillahu khairan minha. Demi Allah, Allah belum memberikan seseorang yang dapat menggantikan Sayyidatuna Khadijah. Karena apa? Amanat bi izkafaran nas. Ketika beliau sedang menjalankan risalah kenabiannya, yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan wanita siapa? Sayyidatuna Khadijah. Saat orang-orang saat itu tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj dan mereka bilang kaum kafir Quraisy bahwa ya Rasulullah, engkau sudah membohongi kami. Tidak akan masuk akal engkau melakukan perjalanan sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Kami tidak percaya. Tapi yang percaya siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Wa wasatni bimaliha idh haramanin nasu. Dan beliau mewasiatkan atau menitipkan atau mengamanahkan hartanya untuk aku jual, untuk aku muamalahkan saat kaum kafir Quraisy dan umat manusia yang lainnya tidak percaya padaku. Wa razaqanillahu minha azwalad. Dan dari sanalah Sayyidatuna Khadijah memiliki anak. Riwayat muttafaqun alaih. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai Sayyidatuna Khadijah begitu besarnya ketika pengorbanan beliau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga besar. Dan di antara bentuk daripada al-wafa'u bil ahdi atau kesetiaan yang diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, suatu saat ada seorang perempuan daripada kerabatnya Sayyidatuna Khadijah itu datang bertamu kepada Nabi Muhammad. Datang tuh perempuan ini bertamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku datang ziarah kepadamu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjamunya dengan sebaik-baiknya. Dan saat itu ketika datang itu disebut juga dengan Ayyam Khadijah atau hari-hari berkabung mengingat Sayyidatuna Khadijah. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikannya
seekor unta dan 40 ekor kambing. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa beliau mencintai dan selalu ingat dengan Sayyidatuna Khadijah, pengorbanannya, kecintaannya, dan juga apa yang sudah beliau berikan terhadap Islam dan umat muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang lain sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau itu betul-betul memiliki sifat yang luhur, yang akhlak al-karimah tentunya, itu beliau memiliki rasa kasih sayang yang betul-betul besar. Dikisahkan suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seseorang anak kecil. Di sini pakai kalimatnya gulam. Apa? Gulam. Gulam itu artinya anak kecil atau atau anak laki-laki yang belum dewasa, gulam. Mata abuhu wa ummuh. Ibu dan bapaknya sudah tiada. Nabi Muhammad SAW mengajaknya ke rumah. Fastahabahu ila baiti. Beliau mengajaknya untuk mampir ke rumah. Wahai gulam, wahai anakku, mari engkau mampir ke rumahku. Beliau melihatnya itu saat hari Idul Fitri sedang menangis anak kecil ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, beliau menyamper si anak ini ke rumahnya. Beliau lihat anak ini menangis dan merasa kesepian karena ditinggal kedua orang tua. Lalu beliau memberikan bajunya, memberikan kiswah. Fa'amarolahu bi kiswatin. Atau artinya kiswah ini ialah kebutuhan pakaian. Beliau mencukupi pakaian yang tidak dimiliki daripada si gulam ini. Wa ta'amin, dan memberikan makanan. Wa masahalahu sallallahu alaihi wasallam ala ra'sih. Dan beliau juga mengusap daripada kepala anak ini. Lalu apa yang diucap kira-kira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke gulam ini? Ini kalimat yang tentunya sangat menyentuh dan tentunya sangat-sangat memberikan kita itu pelajaran bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul sangat menyayangi umatnya dan juga memberikan contoh bahwa beliaulah Nabi Yuna wa Rasuluna wa Qudwatun, panutan kita. Apa kata beliau? Ama tarda an akuna aban laka wa Khadijatu ummak. Apakah engkau ridha untuk menjadikanku sebagai ayahmu dan menjadikan Sayyidatuna Khadijah sebagai ibumu? Tawaan. Siapa yang tidak senang mendapatkan sosok seperti ayah, yaitu daripada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Raditu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hadir, saya ridha hadaratukum menjadi ayah bagiku dan juga Sayyidatuna Khadijah menjadi ibuku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, man wada'a yadahu ala ra'sil yatim tarahuman, barang siapa yang meletakkan telapak tangannya di atas kepala anak yatim sebagai bentuk kasih sayang. Tentu bentuk kasih sayang ini juga diartikan dengan mengayomi, memberikan hak, dan juga memberikan kasih sayang berupa makanan, berupa tempat tinggal, berupa pakaian. Kataballahu bikulli sya'ratin hasan. Sebanyak kita mengusap kepala anak yatim, maka Allah juga sebanyak itu pula memberikan kita pahala dari helaian
kita usap di atas kepala anak yatim tersebut. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada bentuk kasih sayang kepada umatnya itu beliau melarang sekali atau memerintahkan kepada kita untuk tidak terlalu berkeras diri saat melaksanakan ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab ini melalui Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu qala jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Ada sekelompok orang berjumlah 3 orang itu datang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang mendatangi rumahnya istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi itu bagaimana Nabi itu beribadah. Falamma ukhbiru anha ka'annahum taqalluha. Ketika diceritakan bagaimana Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, sebagaimana yang pernah kita dengarkan, Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat beribadah, beliau selalu sujud lebih lama daripada manusia biasa. Padahal beliau sudah dijamin Allah masuk surga. Seakan-akan ketika mereka diceritakan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di dalam rumah, tentu mereka ingin atau langsung termotivasi atau langsung bersemangat melaksanakan ibadah sambil berbicara seperti ini. Ana usallil laila abadan walam arqud atau wala arqud. Aku ingin seperti Rasul atau aku ingin semangatnya seperti Rasul. Aku ingin sepanjang malam itu beribadah, salat tahajud, salat malam, qiyamul lail, tapi aku tidak akan duduk. Aku akan terus salat. Setelah sujud, sujudnya dilamakan, berdiri, lalu sujud lagi, salat lagi, begitu lagi seterusnya. Lalu ada juga yang berkata, ana asumud dahr abadan. Aku akan berpuasa sepanjang hari. Sepanjang hari. Wala uftar. Aku tidak mau berbuka. Dan katanya ada satu lagi daripada 3 orang tadi. Ana a'tazilun nisa. Aku tidak akan menikah atau aku akan menjauhi perempuan. Fala atazawwaju abadan. Aku tidak akan menikah selamanya. Fajar Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka setelah mereka berbicara seperti itu, apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Wahai fulan, apakah kamu yang berbicara seperti ini? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut dengan Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Aku tetap berbuka walaupun aku berpuasa. Aku tetap duduk atau ada istirahatnya ketika qiyamul lail. Aku tetap menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti daripada sunnahku, maka dia bukanlah bagian dariku. Sebegitu pedulinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita sebagai umatnya. Beliau sangat ingin kita tidak merasa terbebani dalam beribadah. Dan di antara bab atau bagian yang lain daripada akhlakul karimah, al-akhlak al-karimah lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu beliau selain punya rasa kasih sayang yang besar, beliau juga sangat lemah lembut orangnya. Diceritakan atau diriwayatkan, wal hilmul ladzi tahalla bihi Rasulullah, gimana sih bentuknya kelembutan daripada kelembutan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang atau waktu peristiwa Fathu Makkah,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhadapan dengan salah satu sahabat, Abu Sufyan. Ketika beliau masih beragama atau belum masuk Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, alam yakni laka an ta'lama an la ilaha illallah. Wahai Abu Sufyan, apakah engkau belum berniat untuk bisa memasukkan hatimu atau memasukkan di dalam hatimu itu la ilaha illallah? Setelah Abu Sufyan itu tersentuh daripada apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berkat kelembutan hatinya, berkat kelemah lembutan sikapnya, berkat kasih sayang yang dimilikinya, karena beliau tidak pernah menaruh rasa benci kepada siapapun yang membencinya. Bahkan saat peristiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilempari kotoran, dilempari bebatuan oleh kaum Quraisy dan malaikat Jibril ingin membalaskan apa yang mereka lakukan kepada Nabi dengan melemparkan atau menimpakan kepada mereka bukit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Biarkan mereka, lepaskan mereka, aku doakan mereka supaya mereka diberikan hidayah. Begitu juga yang terjadi dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu terketuk pintu hatinya dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Sufyan lah yang menjadi salah satu sebab di dalam hadisnya, kalau kita masuk ke rumah Abu Sufyan, maka kita akan merasa aman. Apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin, wa man dakhala al-masjidal haram fa huwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Barang siapa juga yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia akan aman. Dan barang siapa yang menutup pintunya saat dia masuk ke rumah, maka dia akan aman. Dan juga diriwayatkan dalam peristiwa Fathu Makkah tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan semua penduduk Makkah. Penduduk Makkah waktu pas awal-awal Nabi berdakwah, itu Nabi dipersekusi. Nabi ingin dibunuh. Nabi terancam dakwahnya dan dirinya. Bahkan beliau sempat berlari dari rumahnya dalam peristiwa beliau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq ketika Nabi dan Abu Bakar Siddiq itu dikepung di rumahnya oleh kelompok pemuda Quraisy yang dijanjikan oleh ketua-ketua mereka, barang siapa yang dapat membawa Nabi Muhammad ke kami dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan kami berikan 100 ekor unta. Bayangkan, sebanyak itu ancaman dan cobaan dan juga bentuk kezaliman yang datang daripada kaum kafir Quraisy kepada Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka. Kata Nabi SAW apa? Beliau membebaskan para ahlu Makkah atau para kaum kafir Quraisy yang memerangi Nabi waktu itu dan memusuhi Nabi dengan bilang, qala alaihi salatu wassalam, idhabu fa innakumut tulaqa fa antumut tulaqa. Silakan, saya bebaskan kalian semua. Saya memaafkan kesalahan kalian semua berdasarkan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika beliau dizalimi oleh saudaranya dengan firman Allah yang berbunyi, qala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Dan tentu banyak lagi kisah daripada bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi dan sangat mencerminkan sosok yang patut kita jadikan panutan. Di antara yang paling penting juga, beliau mengajarkan bahwa beliau sendiri sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Beliau sudah Allah jamin bagaimana beliau itu bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi keimanan beliau jauh lebih besar daripada manusia biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu memiliki dan memerintahkan kita untuk bisa memiliki rasa malu, karena itu sebagian daripada al-iman. Selain daripada itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, circle, ada suatu kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh seseorang dan meminta apa yang beliau miliki. Dan Nabi memberi. Karena sejatinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu selalu memberikan apa yang orang lain minta tanpa menyebutkan tidak atau tidak pernah ada penolakan. Bahkan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu itu mengatakan, qala masuk ila Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu faqala la. Tidak pernah Nabi Muhammad itu diminta untuk memberikan sesuatu dan beliau menolak. Pasti beliau akan memberi. Begitulah sifat daripada dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu disebutkan atau dinisbatkan sebagai sosok rajul kamil, atau innahu kana sallallahu alaihi wasallam rajulan kamilan. Apa artinya rajulan kamilan? Kalau kita maknai rajul hanya dari sisi arti, tentu artinya hanyalah sebuah lelaki, rajul. Akan tetapi makna daripada innahu sallallahu alaihi wasallam kana rajulan kamilan, annahu kana lahu kamalur rujulah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya beliaulah yang sepatutnya menjadi panutan bagi kita umat manusia. Semoga kita bisa terus menjadi hamba yang mencerminkan akhlak-akhlak Muhammadiyah, yang mencerminkan sifat-sifat Muhammadiyah, yang melaksanakan sunnah-sunnah nabawiyah. Di akhir sesi, guru kami juga pengarang daripada Ufukul Azamatul Muhammadiyah ini, Maulana Syekh Abdus Salam kita, itu memberikan wejangan atau mengajarkan kita bahwa makom yang paling tinggi dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk daripada beliau itu betul-betul sosok panutan bagi umat manusia, ialah beliau memiliki makom Muhammadi atau makom abdi atau makom al-ubudiyah, makom kehambaan, makom kehambaan. Apa maksudnya makomul ubudiyah? Kalau kita sama-sama memperhatikan dan mentadabburi bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu memanggil nabi-nabinya yang lain dengan sebutan langsung namanya. Wa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Contoh. Terus misalkan wa idh qala Musa. Contoh.
Wa idh qala Isa. Contoh, tapi ketika memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pasti menggunakan kalimat ya ibadi atau dengan kalimat abdul, ibad, hambaku. Kenapa? Contoh di surat Al-Isra yang pertama apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan atau menaruh di situ kalimat abdul yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai kita sebagai umat manusia yang selalu menonjolkan sisi ubudiyahnya atau sisi penghambaannya. Penghambaannya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari bentuk apa? Dari bentuk bagaimana beliau sudah dijamin surga oleh Allah, tapi beliau masih bersikeras untuk bisa menjadi hamba yang paling taat. Ini namanya maqamul ubudiyah. Beliau sudah terjamin masuk surga, tapi beliau masih menghambakan dirinya di hadapan Allah. Maka kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa selalu masuk dalam kategori hamba yang betul-betul ada di dalam taraf ubudiyah atau taraf abdun lillah, karena maqam yang paling tinggi ialah maqamul ubudiyah atau status penghambaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang memiliki rasa dan ketundukan yang penuh kepada Allah. Diajarkannya kalimat kami itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni abdan Muhammadiyan mukhlishan lakad-din wa arini wajhakal karim waj'alni min ibadikas shalihin. Allahumma ij'alni abdan Muhammadiyan. Allahumma ij'alni abdan Muhammadiyan. Ya Allah, ajarikanlah kami menjadi sosok yang betul-betul hamba Muhammadi. Apa artinya abdan Muhammadiyan atau hamba Muhammadi?